Renungan Harian 8 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Politik dan Mimbar. Nats yang diambil dari Korintus pasal 2 ayat 1-9. Pada abad ke-18, Morgan John Rhys, seorang kelahiran Wales, memperoleh kebenaran penting yang esensial bagi pelayanan baptis pada zaman kita. Rhys lahir di Glamorganshire, Wales pada tanggal 8 Desember 1760 hari ini. Dia segera menunjukkan bakat luar biasa dan kecintaannya yang besar pada studi. Dia diberikan keuntungan pendidikan terbaik di wilayahnya. Dan kemudian pada usia 22 tahun dia masuk ke Bristol Baptist College di Bristol, Inggris, di mana dia belajar di bawah bimbingan Caleb Evans yang terkenal. Selama masa kuliahnya, ia menjadi pendukung yang antusias untuk kebebasan politik yang memicu revolusi Prancis. Setelah menyelesaikan studinya di Bristol, dia kembali ke Wales dan menjadi gembala di gereja baptis di Peygran di Monmouth. Meskipun Roh Tuhan menggunakan gembala muda ini dengan sangat baik dalam menyelamatkan orang-orang terhilang, ketertarikannya pada dunia politik di Prancis menyebabkan dia mengundurkan diri dari gereja dan memasuki Prancis dalam pelayanan keliling. Namun tak lama kemudian ia mulai menyadari bahwa para politisi seringkali menggunakan kebenaran moral hanya untuk mencapai tujuan pribadinya. Ia menjadi kecewa dengan situasi di Prancis dan kembali ke negaranya sendiri. Masih tergerak oleh kebenaran moral akan kebebasan, Morgan Rhys mendirikan majalah triwulan bertajuk The Welsh Treasury. Pengkhotbah muda ini menggunakan kefasihannya yang luar biasa dan sarkasme yang kasar untuk tujuan yang besar. Namun ia menyadari bahwa seluruh kehidupan pelayanannya berada dalam bahaya. Dia sekarang dicurigai bersahabat dengan kepentingan Prancis, dan Kementerian Partai Tory di Inggris hanya membutuhkan suatu alasan untuk mengadili dia. Demikianlah dia berlayar ke Amerika, mendarat pada bulan Februari 1794. Diterima dengan ramah oleh Dr. William Rogers, gembala sidang dari gereja baptis pertama di Philadelphia dan rektor Universitas Pennsylvania. Pengkhotbah muda asal Wales ini segera menemukan pintu kesempatan terbuka baginya. Sekarang tinggal di tanah kebebasan, dia menemukan lingkungan yang dia sukai. Dia memberitakan Injil dengan kuasa dan keberhasilan yang besar. Dimanapun dia berbicara, dia berkhotbah dengan kesungguhan dan kesucian sehingga dia sering disamakan dengan George Whitefield. Dia melakukan perjalanan secara ekstensif melalui negara-negara bagian di selatan dan barat. Sekembalinya ke Philadelphia, ia menikahi putri Kolonel Benjamin Loxley yang pernah menjadi perwira tentara revolusi. Belakangan Morgan John Rhys bersatu dengan Dr. Benjamin Rush dalam membeli sebidang tanah yang luas di Pennsylvania, yang untuk menghormati tanah Irish diberi nama Cambria. Perlu diingat bahwa Dr. Benjamin Rush adalah anggota Kongres Kontinental dan penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Setelah pembelian tanah itu, pada tahun 1798, sebuah kelompok besar dari Wales berimigrasi ke Amerika dan menetap di daerah tersebut. Reverend Rhys melayani mereka sebagai pendeta gembala di gereja baptis di Beulah, Pennsylvania. Pada usia 44 tahun, abdi Tuhan itu mengalami serangan radang selaput dada secara tiba-tiba yang menyebabkan kematiannya pada tanggal 17 September 1804. Mereka yang berada di hadapannya saat kepulangannya menceritakan bahwa kepergiannya lebih terasa seperti perpindahan daripada kematian. Gembala Rhys meninggalkan istri tercinta dan kelima anaknya. Kebenaran yang diperoleh Morgan John Rhys berasal dari pengalamannya di Prancis ketika ia berusaha untuk menggandengkan tangan dengan orang-orang yang tidak beriman untuk mencapai tujuan mulia, yaitu kebebasan politik. Anak muda Tuhan ini tidak menyadari bahwa para politisi Prancis mempunyai agenda besar mereka. Dan isu yang diangkat meskipun layak hanyalah sarana untuk mencapai tujuan mereka. Saat ini para gembala sidang baptis fundamentalis seringkali tergoda untuk menggabungkan upaya mereka dengan orang-orang yang tidak beriman untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Sasarannya mungkin berupa kampanye anti-aborsi,
unjuk rasa anti pornografi, perjuangan melawan euthanasia, atau sejumlah tujuan terhormat lainnya. Namun tragisnya, penggabungan tersebut menimbulkan persahabatan yang aneh. Di tengah-tengah keributan, para juru kampanye yang belum lahir kembali seringkali menodai panji bersama tersebut, dan seluruh peserta dilukis dengan kuas lebar yang mencoreng panji tersebut. Injil dengan demikian direndahkan. Selain itu, kelompok politisi konservatif seringkali mencari dukungan dari para gembala sidang baptis fundamentalis untuk membantu mengumpulkan suara. Namun seringkali ketika terpilih, seorang politisi konservatif yang belum dilahirkan kembali menyerah pada tekanan jabatan. Posisinya sangat tidak jujur dan keyakinan sejatinya sangat lemah sehingga ia terjatuh. Saat ia melakukan hal tersebut, ia menyeret reputasi para pengkhotbah baptis serta pesan mereka ke kedalaman yang terdalam bersamanya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran sepenuhnya bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk mengubah dunia melalui politik. Sebaliknya, Dia telah memanggil kita untuk menjadi saluran yang melaluinya Roh Kudus dapat mempertobatkan umat manusia dengan Injil yang sudah ada sejak dulu, yang kita beritakan tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sudah pasti hamba Tuhan yang berdedikasi akan menggunakan mimbar untuk menentang aborsi, pornografi, euthanasia, dan banyak keluhan moral lainnya. Namun hal ini tidak dapat dan tidak boleh menjadi inti pesannya. Dengan kata lain, kita belajar dari reference reads suatu pelajaran bahwa kita tidak boleh menyimpang dari pesan utama rekonsiliasi ketika kita melayani sebagai duta Tuhan dari sorga. Semoga kita setia terhadap tantangan itu sampai Tuhan kita datang menerima kita kepada dirinya sendiri. Renungan tambahan Dr. Swento Liau. Morgan John Rhys, seorang gembala yang juga berjuang dalam bidang politik untuk kebebasan dan demokrasi di Prancis pada abad 18. Ia mendapatkan dirinya berada dalam kumpulan yang salah. Tahun ini 2023, kita di Indonesia sedang pada saat menjelang pemilu, sehingga suhu politik sedang hangat bahkan mendidih menyongsong pemilihan presiden dan legislatif yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Banyak hamba Tuhan tergoda untuk terjun ke dalam dunia politik, entah merasa melayani Tuhan kurang mulia atau karena kurang pendapatan. Saya teringat nasihat Spurgeon kepada anaknya yang mau melayani Tuhan, yang katanya, "Jika engkau memutuskan untuk berdiri bagi Tuhan, maka jangan lagi membungkuk kepada raja." Patut untuk direnungkan oleh setiap hamba Tuhan. Poin kedua, banyak orang Kristen bertanya, apakah orang Kristen boleh berpolitik praktis? Jawabannya, orang Kristen bukan hanya boleh, bahkan sangat boleh, terutama di zaman demokrasi. Ketika pemimpin negara ditentukan melalui hasil pemilihan oleh rakyat, maka orang Kristen jika memenuhi syarat dan memiliki kemampuan, sangat baik jika bisa terpilih sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif. Adalah hal yang sangat baik bagi kekristenan jika orang Kristen bisa masuk ke dalam jajaran aparat legislatif apabila dalam eksekutif melalui pemilu. Orang Kristen yang duduk dalam legislatif bisa ikut dalam menghasilkan produk undang-undang yang masuk akal, menjamin hak asasi manusia, dan yang eksekutif bisa mengatur atau memimpin masyarakat. Terlebih baik lagi jika orang Kristen bisa duduk dalam jajaran yudikatif. Poin ketiga, selanjutnya, apakah hamba Tuhan boleh berpolitik praktis? Seperti ini poin 1, jika sudah berdiri bagi Tuhan, maka jangan lagi membungkuk kepada raja. Jika seorang hamba Tuhan sungguh-sungguh melihat dirinya sebagai seorang karyawan, bahkan sebagai duta besar Tuhan bagi dunia ini, maka ia tidak akan mau menjadi aparat dari negara tempat ia ditugaskan. Hamba Tuhan harus menjadi pengamat politik yang baik, cerdas, dan mengusahakan dirinya kaya akan informasi, sehingga ia bisa memberi pandangan bahkan nasihat kepada jemaatnya atau orang Kristen pada umumnya. Jika seorang hamba Tuhan terlibat politik praktis, misalnya masuk dalam sebuah partai, maka itu akan menjauhkan dia dari jemaatnya yang berdiri di posisi partai lain. Silakan renungkan. Demikian renungan hari ini 8 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.